Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah menambah nikmat hambanya yang bersyukur dan melaknat hambanya yang kufur. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mensyiarkan syariat Islam. Hadirin, sektor ekonomi merupakan sektor yang paling penting dalam kelangsungan hidup manusia, sehingga tak jarang masalah ekonomi akan membuat manusia menjadi frustasi. Munculnya konflik dan perpecahan antar manusia. Apalagi di zaman teknologi seperti saat ini yang selalu mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Abraham Maslow, seorang bapak teori tentang hierarki kebutuhan manusia, telah mengkaji dan mencoba menyelesaikan permasalahan perekonomian yang berasaskan prinsip dan teori tertentu yang dianggap efektif dan efisien. Namun, sistem ekonomi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada kesejahteraan umat. Ada sesuatu yang tidak beres dalam sistem yang kita anut selama ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya nilai-nilai ilahiyah yang melandasi operasional perekonomian, sehingga menjadikan lembaga penyuntik darah sebagai sarang-sarang perampok berdasi yang meluluhkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Untuk itu terobosan baru dalam sistem perekonomian di Indonesia saat ini sangatlah diperlukan. Muncullah pertanyaan hadirin, bagaimanakah Islam menghadapi problematika ekonomi ini? Sebagai jawabannya, maka atas dasar inilah kami bertiga tergugah untuk menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Ekonomi Syariah dalam Arus Ekonomi Baru di Indonesia, dengan berlandaskan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwum mubin.
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Quran Al-Baqarah ayat 168. Hadirin, firman Allah dalam ayat di atas merupakan penentuan dasar Al-Quran dalam bidang ekonomi. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia tersebut harus didaya gunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun non materi. Seorang yang beriman akan senantiasa mengkonsumsi perkara yang halal lagi baik, entah itu mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, dinafkahkan kepada keluarga dan saudara, atau diperjualbelikan kepada kaum sesama. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilal Al-Quran, Allah menghalalkan apa saja yang ada di bumi, kecuali makanan dan minuman yang dapat merusak tubuh. Makanan halal tak sebatas pada jenis makanan saja, tetapi cara memperolehnya. Dikutip dari jurnal yang berjudul Makanan Halal dan Thayyib dalam Perspektif Al-Quran oleh Samsudin. Ada 3 kategori makanan halal dalam Islam: halal secara zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-muslimuna ala surutihim illa syaratan harama halalan au ahalla haraman. Kaum muslimin dalam kebebasan sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin, aturan-aturan tersebut dapat kita pahami bahwa Islam telah mengadakan kebajikan dengan baik. Dalam hadis tersebut dapat kita pahami Islam mendorong penganutnya untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya adalah: pertama, carilah yang halal lagi baik. Kedua, tidak menggunakan cara-cara yang batil. Ketiga, tidak melebih-lebihkan atau melampaui batas. Keempat, tidak dizalimi maupun menzalimi. Kelima, tidak unsur riba dan maisir. Dan keenam, tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Aturan-aturan tersebut, hadirin, dimaksud untuk menjamin keselamatan umat manusia sepanjang hidupnya, baik menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri, keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Seorang muslim yang baik mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik yang meninggalkan urusan dunia untuk kepentingan akhirat, juga yang meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Ekonom muda, hei ekonom Rabbani, tanpa diri untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom Rabbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh.
Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia, bersatu padu lintasi katulistiwa. Majulah ekonomi Rabbani bisa, mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama ketuk nuraninya, yakin ekonomi Islam kan jaya. Hadirin, dilantiknya pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019 sampai 2024 pada Ahad 20 Oktober 2019 lalu memberi harapan dalam peningkatan pembangunan perekonomian, sehingga cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat perekonomian dunia dan keuangan syariah dunia pada tahun 2019 bisa terrealisasi. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga seorang cendekiawan muslim dengan keluasan ilmunya di bidang fikih dan syariah Islam, khususnya di bidang ekonomi syariah, mengenalkan Konsep arus ekonomi baru di Indonesia. Pertama, arus ekonomi baru harus mengamalkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar kesenjangan ekonomi bisa teratasi. Kedua, arus ekonomi baru harus mengedepankan ekonomi kerakyatan, sebab kekuatan utama dari ekonomi di Indonesia berada di tangan masyarakat sendiri. Ketiga, arus ekonomi baru harus membuat konsep kemitraan antar sama pengusaha, termasuk di dalamnya pelaku bisnis usaha kecil. Keempat, arus ekonomi baru harus memiliki semangat juang yang tinggi. Hadirin, sebagai penutup, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di masa pandemi ini khususnya Indonesia semakin membaik. Amin. Begitu banyak kulihat ekonom dunia bertransaksi dengan tipu dayanya. Bencana kian meraja, datang tak menyapa, ekonomi dunia jadi imbasnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'nal ghala wal bala wal waba fit dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma adfa'nal ghala wal bala wal waba fit dunya khassa fi baladina Indonesia. NKRI harga mati, IAIN tetap di hati. kami bertiga cowok berdasi, mohon maaf undur diri. Ungdur makola wala tangdur mankola. Akhiron, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.